Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Putri di sini, selamat sore semuanya. Di video saya kali ini saya akan membagikan bagaimana cara beli sepatu di Kik Avenue. Oke, saya nggak mau video ini lama, jadi langsung aja. Yang pertama saya akan jelaskan based on my experience beli di Kik Avenue. Itu tuh ada dua barang. Yang pertama itu Nike Court Vision yang low, yang Next Nature yang triple black. Itu tuh saya check out tanggal 9 Mei, dikirim tanggal 15 Mei, dan sampai di tangan saya itu tanggal 17 Mei. Berarti ada 8 harian. Nah, yang kedua itu saya beli Nike Air Force One yang LE, yang triple black, yang GS ukurannya. Saya check out tanggal 16 Mei, dikirim tuh tanggal 17 Mei, dan sampai ke tangan saya 19 Mei. Jadi cuma 3 hari. Jadi memang teman-teman di Kik Avenue itu beda-beda bagaimana sellernya menurut saya sih seperti itu. Maksudnya bagaimana sellernya itu ngasih ke pihak Kik Avenue-nya seperti itu. Baik teman-teman, langkah yang pertama itu pasti kalian harus download dulu aplikasinya di App Store atau Google Play Store. Nanti Kik Avenue cari aja, terus kalian pasti disuruh bikin account. Terus setelah itu ya bla 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 bla. Terus habis itu kalian cari sepatu yang kalian pengen seperti itu. Selanjutnya teman-teman di Kik Avenue itu harganya itu tergantung sama size-nya. Tapi bukan berarti kalau misalnya size-nya kecil itu lebih murah, terus makin gede itu makin mahal, atau misalkan yang size gede itu murah, terus lebih kecil itu lebih mahal. Enggak seperti itu. Jadi itu tuh tergantung sama size-nya. Kadang jomplang banget. Misalkan contohnya yang 9 sama 9T, itu tuh kadang beda harganya sampai 500.000 sampai 1 juta. Itu tuh bisa aja terjadi gitu. Jadi tips dari saya, kalau misalnya teman-teman mau beli, taruh aja di keranjang kalian. Misalkan ada beberapa size nih, taruh aja di keranjang kalian. Terus kalian tuh tiap hari pantengin nih, harga ini tuh bakal turun apa enggak. Kayak saya waktu itu beli yang 2 sepatu itu, saya pantengin terus harganya. Terus kalau misalkan harganya pas dari saat harganya tuh oke gitu, saya kayak oh udah paling murah nih, ya udah saya check out seperti itu. Jadi tipsnya seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah teman-teman nih dapet ini sepatu yang mau teman-teman beli, lalu size-nya juga udah pas dan harganya sudah oke, selanjutnya itu ke menu pembelian. Di menu pembelian teman-teman bakal dihadapkan oleh dua pilihan. Yang pertama itu pilihannya baru dan lama. Teman-teman pilih salah satu dari itu ya. Pasti ini harganya bakal beda. Kalau misalkan yang lama atau yang second itu pasti lebih murah, jauh lebih murah seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada opsi pengiriman. Di opsi pengiriman itu ada dua, ada yang standar dan ada yang pre-order. Kalau misalnya standar itu 3 sampai 14 days. Kalau misalkan yang pre-order itu 10 sampai 15 business days seperti itu. Jadi perbedaannya ini hari mungkin termasuk sama hari Minggu dan hari Sabtu. Kalau misalkan business day mungkin yang weekend tidak termasuk seperti itu. Tapi teman-teman nggak semuanya yang standar itu lebih mahal dan pre-order itu lebih murah. Kadang kemarin-kemarin saya pernah lihat yang pre-order itu malah jauh lebih mahal daripada yang standar seperti itu. Jadi nanti di pilihannya tuh teman-teman harus lihat harinya seperti itu dan lihat harganya karena memang harganya itu berbeda untuk standar dan pre-order. Setelah teman-teman pilih opsi pengiriman yaitu standar atau pre-order, selanjutnya itu teman-teman bakal dikenakan biaya pemrosesan. Yang termasuk ke dalam biaya pemrosesan itu apa aja sih? Yang pertama itu bubble wrap, terus double box sama asuransi. Nanti di situ teman-teman bisa lihat nih bubble wrap itu seperti apa, double box itu seperti apa, dan asuransi itu seperti apa. Udah selesai, biaya pemrosesan ini tuh teman-teman berbeda setiap sepatu. Ada yang 15.000, ada yang sampai 35.000. Waktu kemarin saya itu dua-duanya dapat di 15.000, jadi 80.000 ditambah 15.000, jadi 95.000. Selanjutnya itu teman-teman ada biaya pengiriman yang tadi saya bilang 80.000, itu tuh adalah biaya pengiriman. Jadi di Kik Avenue itu ada 3 yang mempengaruhi total harga sepatunya. Yang pertama nih teman-teman tadi pilihan untuk yang standar atau pre-order. Itu tuh bakal mempengaruhi harga sepatunya. Di sini teman-teman bisa milih aja nih. Kalau misalkan teman-teman buru-buru pilih yang standar aja. Kalau misalkan teman-teman ya santai nggak bakal dipakai dalam waktu dekat, pilih yang pre-order karena biasanya itu lebih murah yang pre-order seperti itu. Tapi nggak menutup kemungkinan ya kalau misalkan yang pre-order itu jauh lebih mahal. Selanjutnya itu ada biaya pemrosesan yang tadi saya bilang range harganya itu di 15 sampai 35. Saya belum tahu yang lebih mahal daripada ini itu berapa seperti itu. Tapi kira-kira segitu. Terus selanjutnya itu terakhir yaitu biaya pengiriman ada di 80.000 untuk satu sepatu. Dan di Kik Avenue itu teman-teman nggak bisa teman-teman misalkan beli pengen di 2 nih langsung check out dua-duanya biar mikirnya biaya pengirimannya itu satu aja, nggak bisa. Karena saya kemarin mikir seperti itu tapi ternyata nggak bisa, di check outnya itu satu-satu. Oke teman-teman, setelah kita check out udah selesai semua nih, pasti nanti kita tuh bakal dikirimin sama Kik Avenue itu notif tentang
tracking barang kita itu sampai di mana seperti itu. Nanti bakal dikirim via email atau enggak kalian bisa cek trackingnya itu di aplikasinya. Dan di KKV-nya itu ada 3 step teman-teman. Yang pertama itu step pertama yaitu terima barang dari seller. Di proses ini itu menunggu kedatangan barang di gudang kami. Jadi di proses pertama ini tuh sellernya itu ngirim ke gudangnya Kick Avenue seperti itu. Nah, dan waktunya itu nggak bisa diprediksi kayak gitu karena tadi yang pertama saya bilang saya beli sepatu 2 itu aja beda-beda untuk waktunya seperti itu. Ada yang cepat dan ada yang agak lama. Selanjutnya itu di step kedua yaitu proses autentikasi. Jadi setelah dari seller nih kirim ke pihak Kick Avenue, selanjutnya itu di pihak Kick Avenue bakal ngeliat nih barang ini tuh ori apa enggak, terus diliatin aksesorisnya, boxnya dan lain sebagainya seperti itu. Nah setelah barang ini siap kirim, nanti tuh ada di step ketiga yaitu barang menuju lokasi Anda. Jadi ada 3 step. Yang pertama nunggu barang dari seller kirim ke kita. Bukan ke kita, maksudnya ke pihak Avenue-nya, Kick Avenue-nya. Selanjutnya dari pihak Kick Avenue itu bakal ngecek barang kita itu tuh orisinil atau tidak. Setelah selesai semuanya, di packing di double box yang tadi biaya pemrosesan, nanti baru kekirim ke kita. Nah dikirimnya itu via JNT ya teman-teman. Nanti tinggal tunggu deh barang kita itu sampai ke tempat kita. Segitu aja teman-teman, semoga bisa membantu ya. Dan mohon maaf kalau misalkan saya ngomongnya agak bebelibet. Oke. Gak usah lama-lama ya. Dadah, selamat sore. Terima kasih banyak udah nonton.